Rupiah kian ambruk. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat bahkan menembus angka Rp14.100, angka terendah di tahun ini. Daya beli masyarakat yang menurun membuat pengusaha ukir kayu jati di Bojonegoro, Jawa Timur terpaksa mengurangi separuh karyawannya karena tidak ada pesanan maupun produk ukir yang terjual. Usaha ini agak sepi, Mas. Kenapa? Udah mulai 1 bulanan ini sepi. Itu kenapa Pak ini? Ya mungkin apa ya? Mungkin daya belinya kurang, Mas. Sementara melemahnya rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ternyata membawa berkah tersendiri bagi pengrajin gerabah di Kasongan, Bantul, Yogyakarta. Sejak nilai tukar rupiah melemah, permintaan gerabah dari luar negeri justru meningkat. Peningkatan permintaan terjadi sejak 2 minggu terakhir saat nilai rupiah kian terpuruk. Karena dengan adanya melemahnya rupiah, otomatis untuk buyer-buyer yang di luar negeri akan membeli barang yang ada di Indonesia, khususnya para perajin yang ada di Kasongan itu pun juga produksinya juga akan meningkat. Meski permintaan naik, namun Suryono tidak dapat menaikkan harga jual produknya. Gerabah model Gucci dan patung masih menjadi idola pembeli di luar negeri. Setiap bulannya Suryono selalu mengekspor gerabah ke sejumlah negara di Eropa, Jepang, dan Korea. Tim Liputan, iNews TV. Iya, tampaknya menjadi sebuah perbincangan yang cukup menarik begitu pemirsa. Ternyata tidak semua sektor atau tidak semua UMKM mengalami istilahnya terdampak begitu ya terkait dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Kalau tadi kita lihat pengrajin gerabah pun juga tidak terpengaruh begitu dengan melemahnya nilai tukar rupiah. Saya langsung ke Pak Iksan saja, apa yang bisa diharapkan begitu ya? Tadi pertanyaannya bagus, apa yang bisa dengan cepat? Ya. Arah kebijakan. Arah kebijakannya seperti apa yang dimaksud? Arah kebijakan pemerintah haruslah sekarang berpihaklah kepada UMKM. Sektoril. Arahnya diarahkan kembali. Kalau memang arahnya kemarin ada buyback dan seterusnya, oke. Ada penurunan suku bunga dan seterusnya, oke. Tapi sekarang harus lebih berpihak dalam rangka sustain, dalam rangka sustain loh. Resistansi ini, ketahanan kita terhadap dolar. Fokus kepada pembelaan kepada sektor real. Itu arah kebijakannya yang dilakukan. Itu tadi saya bilang, kalau misalnya petani, kalau gagal, kasihlah dia uang segera untuk bangkit, keluarganya bangkit, untuk bertani lagi. Bukan hanya dari sisi penjaminan banknya atau dan suku bunganya, tapi secara sosial dia juga dibelain oleh pemerintah ini. Oke, nah, selain fokus, apalagi mungkin yang harus bisa fokus. Pokoknya ini sektor real. Karena terbukti bahwa pengusaha-pengusaha besar yang menggunakan impor itu gagal. Oke. Terjadi PHK di mana-mana. Ya. Dia apa boleh buat? Karena terjadi juga memang, tidak usah jauh-jauh, Cina lah, mungkin ini Pak Iksan yang bisa jelaskan. Cina berani mendevaluasi yuannya. Kenapa? Sektor realnya sudah terjaga. Fundamental ekonominya sudah terjaga. Sudah ada ya. Makanya kita mungkin lebih fokus sekarang kepada arah kebijakan itu. Belain UMKM. Kalau dilihat pemerintah kita bisa tidak? Saya yakin bisa lah. Pak Jokowi dari UMKM loh. Ya. Dan setahu saya yang banyak memilih Pak Jokowi dulu dari sektor UMKM. So berpihaklah kepada UMKM. Gitu Pak. Oke. Mas Iksanuddin, bisa pemerintah fokus terhadap sektor real itu tadi yang dimaksud? Ada yang bisa dilakukan dengan cepat, gitu ya. Yang dilakukan dengan cepat itu sekaligus nyahuti Pak Arku di Manta ini, itu di BBM. Kita lihat harga BBM dibanding dengan harga target ya, harga asumsi. Saya ngomongnya harga target PBN, walaupun ngomongannya di situ asumsi. Karena dulu saya dengan menggunakan perbedaan istilah itu, saya menggunakan minder heads nota. Gitu ya. Itu jatuhnya sudah 30%. Kalau jatuh 30%, maka mestinya harga Pertalite, harga premium, itu juga turun. Gitu ya. Tujuannya tadi mereka yang memang berputar dengan menggunakan BBM itu terkurangi struktur biayanya. Saya ingin mengatakan begini, konsep Cina dalam kondisi sekarang
itu memperbaiki struktur biaya agar di ujung harga akhirnya, end Yeah, user price, itu murah. Itu karenanya Amerika juga melakukan hal yang sama, walaupun Amerika juga dalam posisi kesulitan karena dolarnya terlampau kuat. Tapi ujungnya adalah bagaimanapun ketika orang masuk ke dalam kancah ekonomi terbuka, ujungnya adalah harga akhir pemakai, perang harga akhir pemakai, bahasanya begitu. End user price war namanya. Kalau kita pakai konstruksi berpikir bahwa ini adalah harga akhir pemakai berperang, maka suka tidak suka kita memperbaiki struktur biaya. Ketika kita ambil struktur biaya, ini saya ngambil mikro ke makronya. Mikronya adalah ketika kita perbaiki struktur biaya, maka pertanyaan besarnya, ini mikronya ngebebanin nggak? Mikronya ngebebanin. Makronya ngebebanin. Apa makronya ngebebanin? Anda tadi main-main pindahin beban negara, Anda pindahin ke rakyat. Apa itu? Liberalisasi sektor migas. Habis-habisan dibebanin, nggak karu-karuan. Bahkan dalam sebuah debat saya di Polmik, saya hitung habis-habisan. Kalau sekarang karena waktunya dimainin oleh waktu, MNC gitu ya, saya nggak bisa ngitung posisinya. Ini serius. Saya bisa ngomong, saya berani ketemu sama teman-temannya dia nih. Ayo deh, kita boleh berhitung. Gitu ya. Yang kedua, yang kita bisa perbaiki segera. Ini dua-duanya harus kita kenain nih. Moneternya dia ada yang salah di moneternya nih. Gitu ya. Sejak sekitar 7-8 tahun lalu saya bilang begini, kenapa sih eksportir itu tidak mau taruh duitnya dalam negeri? Kenapa BI tidak mengeluarkan kebijakan salah satunya, hei eksportir, Anda setelah mendapatkan uang taruh di bank domestik. Bank domestiknya pun jelas bukan bank domestik swasta asing. Itu beda kalau Anda ngambil sikap kayak gitu. Itu moneter loh. Pada saatnya sama Anda juga bilang dong moneter kita ngelihat lalu lintas devisanya nggak bisa lagi lintas devisa bebas kayak gini. Karena sudah, apalagi saya dan teman-teman sedang menggugat di Mahkamah Konstitusi Undang-Undang 2499, 2507. Apa kata kuncinya? Tadi orang mempermainkan nilai tukar. Anda darah kamu Rizka bisa saya tarik, bisa saya masukin kapan aja dengan sistem yang ada sekarang. Itu artinya Anda bisa kurus, Anda bisa gemuk kapan aja. Anda bisa sehat, Anda bisa sakit kapan aja. Itu sistem sekarang. Agak serem juga ya kalau memang itu bisa dilakukan ya. Jadi ketika nanti, kalaupun seperti harapan Pak Iksan misalnya pemerintah menunjukkan keberpihakannya dengan model kebijakan-kebijakannya bagus kayak gitu, itu di rumus ekonominya yang baru MV sama dengan PT, baru di price kali transaction. MV-nya, money velocity, itu belum diperbaiki. Artinya ketika price transaction-nya diperbaiki tanpa diikuti dengan money velocity diperbaiki, nggak ada apa-apanya. Berarti kalau pemerintah diminta untuk fokus sebenarnya bisa ya? Bisa, dan karena itu saya bilang perbaikinya jelas. Kalau tadi Mas Arief bilang, ini bauran kebijakan loh antara moneter sama fiskal. Sepanjang yang namanya money velocity tidak Anda perbaiki dengan benar, Anda memperbaiki price transaction, ini rumus nih ya, rumus ekonomi dan sekarang tetap berlaku, Anda tidak bisa bikin apa-apa. Itu makanya saya bilang, mari kita perbaiki dua-duanya. Perbaiki money velocity-nya, perbaiki price transaction-nya. Yang saya kemudian dalam waktu dekat ini kita perbaiki, ini dulu kita perbaiki. Tapi jangan biarkan ini menjadi raksasa yang bisa menginjak-injak kapan aja. Jangan gitu didiamkan loh. begitu Biarin, ya. gitu rumusnya. Tampaknya sepakat bahwa Bapak berdua, ya, Pak Bambang dan Pak di Iksan. depan Arief Budimanta, nggak punya konsepnya kasih ke gua. Mungkin bisa direkrut sebagai tim ekonomi Gua nggak sepertinya. minta, Oh, tidak gua minta mau. direkrut. Gua bisa kasih konsep gratis tanpa perlu jabatan. Oke, Mas Arief, sudah ada konsep sebenarnya yang disampaikan. Ya, jadi konsepnya Pak Iksan ini sangat bagus dan sebenarnya pemerintah juga udah menjalankan ya bahwa Yang dijalankan yang mana nih Mas Arief? tentang bauran kebijakan moneter dalam kerangka menjaga stabilisasi nilai tukar yang bank sentral itu melakukan operasi moneter ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwa memang di mana-mana terjadi kondisi pelemahan ekonomi ya di dunia. Dan di Indonesia dalam konteks kebijakan fiskal, kita mencoba melakukan upaya pembalikan yang kita sebut dengan kebijakan counter cyclical gitulah ya, untuk membalikkan arah yang tadinya melemah menjadi lebih menguat. Atas dasar itu maka kemudian government expenditure tuh menjadi kunci. Nah, kalau kita lihat government expenditure-nya arahnya kemana, itu jelas keberpihakan terhadap berlapis-lapis ya, paling utama memang masyarakat miskin, kemudian UMKM, karena namanya government expenditure itu harus berlaku untuk seluruh masyarakat Indonesia, untuk bangsa. Memang sekali lagi penguatan fundamental kita ini tidak bisa shortcut, harus ada upaya yang kontinum. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi, pemerintahan pada saat ini adalah upaya yang konsisten ya, untuk membangun satu mixed policy issues ya, baik itu moneter, baik itu fiskal,
baik itu sektor real, agar secara indikator-indikator ekonomi, indikator-indikator makro, neraca perdagangan kita menjadi seimbang, alhamdulillah bisa surplus, neraca transaksi berjalan kita tidak lagi kemudian menjadi negatif seperti saat ini, seimbang, mudah-mudahan bisa surplus, neraca pembayaran kita juga keadaannya menjadi baik, karena tanpa neraca yang baik, dengan turbulensi ekonomi yang seperti ini akan berpengaruh dan menekan nilai tukar kita. Kalau kita lihat di beberapa negara yang memiliki neraca yang negatif, artinya neraca perdagangannya impornya lebih besar daripada ekspornya. Artinya ada tekanan terhadap permintaan US dollar. Kan kira-kira kan sederhana seperti itu. Ya kan, sehingga kemudian mau tidak mau, karena supply-nya sedikit, demand-nya tinggi, price-nya jadi tinggi. Itu artinya apa itu artinya adalah bahwa kita mendukung sepenuhnya UMKM bertahan dan maju. Dan juga bukan hanya maju juga dalam konteks naik kelas. Menjadi eksportir handal. Dan kalau kita lihat di dalam politik anggaran, kita concern ya terhadap itu. Arti senyumnya apa ini Bang Ihsanuddin? Kalau kita mau meningkatkan government spending, tapi basisnya utang, itu namanya Anda tidak sedang memperbaiki MV. Tidak sedang memperbaiki itu artinya menggali lubang yang lain. Betul. Jadi kalau pakai angka RAPBN 2016, netto yang bakal diambil dari pinjaman netto itu 326 triliun, Rizka. Brutonya itu bisa 1,5 kali lipat dari sana. Means Anda sedang membebani. Dalam bahasa yang lain, Anda tidak sedang mensubsidi masyarakat Indonesia. Kelihatannya saja disubsidi. Tapi begitu masuk dalam konstruksi keuangan lebih dalam lagi, gitu ya. Apalagi kemudian yield-nya tinggi. Karena kalau tidak yield tinggi, mereka pada kabur keluar. Kan Anda sedang namanya mensubsidi orang kaya namanya. Itu saya bilang, kalau saya tidak akan bicara bagaimana saya memburu pertumbuhan ekonomi tinggi. Saya akan bilang pada masyarakat, hai masyarakat Indonesia yang sedang mendukung saya akan memburu pertumbuhan yang layak dengan merujuk bahwa inilah kapasitas kita. Jadi jujur-jujur aja kita bilang, kita terbuka aja sambil terus memperbaiki pemerintahan. Nah, disitulah masuk public goods yang kedua, bahwa sumber daya, produksi dan distribusi betul-betul diserahkan kepada domestik sambil menyatakan kita adalah ekonomi kita berdaulat, baru ketemu Trisakti. Gitu. Sepertinya memang enak kalau dilanjutkan, tapi saya harus akhiri perbincangan ini. Tapi memang boleh nanti kita tagih apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah, begitu ya, sudah ada step-step yang memang dijalankan, rancangan-rancangan dan juga rencana. Kalau mungkin nanti apa yang menjadi pemikiran Bang Ihsanuddin sebenarnya juga menarik, begitu ya, bisa diterapkan untuk kita bisa kembali menstabilkan kalau kita kuat, kita surplus, ya otomatis kalau kebijakan fiskal kita ekspansif, penerimaan kita tinggi, kita nggak perlu pinjam, nggak perlu utang, kan kira-kira sederhananya gitu. Dan proses perbaikan itu yang dilakukan pada saat ini. Baik, Mas Arief terima kasih, Bang Ihsanuddin terima kasih, Pak Ihsan, Pak Bambang terima kasih untuk hadir malam hari ini. Dan pemirsa Talk to News masih akan kembali hadir lagi ke hadapan Anda. Tentu saja kita akan membahas sebuah tema yang berbeda terkait dengan situs atau web revolusi mental yang menekan atau menghasilkan harga yang fantastis. Seperti apa? Tetap bersama kami. Thank you, Mas.